Saya menyapa setiap saudara yang hadir dan juga saudara-saudara yang menyaksikan ibadah secara online. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam komunitas di mana kita berada, baik keluarga kita, baik itu juga tempat kita bekerja atau belajar, bahkan gereja lokal, tempat kita melayani. Saya percaya bahwa anugerah demi anugerah yang terbaik Tuhan sediakan buat setiap kita. Yang percaya katakan yes. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita bisa menjadi orang yang terus memberi support yang baik kepada komunitas? Mari kita lihat kembali dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Ini merupakan ayat emas yang kita akan belajar selama bulan ini. Galatia 6 ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Semua katakan 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Inilah sebuah pesan penting buat setiap kita, apalagi di tengah-tengah krisis dan keadaan seperti sekarang. Nah, ayat ini mengingatkan kita bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Satu kata penting yang kita tidak boleh abaikan dari ayat ini adalah kata bertolong-tolonglah. Ucapkan bersama saya keras, bertolong-tolonglah. Nah, saat kita belajar tentang support, maka kita harus mengerti bahwa kita perlu belajar untuk menjadi orang yang suka menolong. Kenapa? Karena karakter suka menolong merupakan syarat utama untuk menjadi good supporter. Baik dalam keluarga, baik dalam masyarakat, dalam gereja, dan juga dalam komunitas tempat kita bekerja. Semua kita harus suka menolong. Kenapa? Karena karakter inilah merupakan syarat utama agar kita menjadi seorang good supporter. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah helpful spirit. Helpful spirit, semangat suka menolong. Pada dasarnya semua orang tidak suka menolong. Kenapa? Karena kita berpikir, saya sendiri aja banyak masalah, saya sudah sibuk sekali, saya sudah banyak urusan dan beban, kenapa saya harus menolong orang lain? Tetapi saudara sekalian, sebagai anak Tuhan kita harus belajar bertolong-tolong menanggung beban sesama kita. Kenapa? Karena Amsal mengingatkan buat kita, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah. Ketika ada orang berseru, minta tolong pada kita, dan kalau kita menutup telinga kita nggak peduli, kita tidak mau menolong, Alkitab berkata tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ketika kita menutup telinga, tidak peduli dengan orang yang minta tolong, maka ternyata Alkitab yang mengatakan doa kita, jeritan kita kepada Tuhan juga tidak akan didengar. Sebaliknya, saat kita terbuka bagi orang yang perlu pertolongan dan kita suka menolong, percayalah maka Tuhan kita akan mendengar doa kita, bahkan Dia menolong kita tepat pada waktunya. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya sebagai anak Tuhan kita harus belajar untuk suka menolong. Nah, semangat suka menolong harus kita bangun, harus dilatih dan dibiasakan setiap hari dalam diri kita. Seringkali kita malas untuk menolong orang lain, kita enggan, tapi mari kita belajar membangun, melatih, dan membiasakan semangat suka menolong dalam diri kita. Yang setuju katakan yes. Tunjukkanlah Yesus melalui perbuatan baik kita. Dengar baik-baik, perbuatan baik tanpa percaya Yesus, hasilnya akan sia-sia. Sebab perbuatan baik tidak bisa menebus dosa kita, tidak bisa menyelamatkan kita. Itu sebabnya sebaik apapun seseorang, dia harus membuka hatinya percaya Yesus. Katakan amin.
Tetapi setelah kita menerima keselamatan dalam Yesus, maka kita semua harus belajar berbuat baik. Untuk apa? Untuk menunjukkan kebaikan Yesus yang kita sembah, yang menyertai kita, yang kita percaya. Karena Dia Tuhan yang maha baik. Siapa percaya Yesus sangat baik dan sangat baik? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar membangun kebiasaan suka menolong. Karena kalau saudara selama ini berpikir, oh saya sibuk, oh saya sendiri banyak beban, masalah, buat apa nolong orang lain? Ingat tadi, ketika kita tidak menolong orang lain, maka Tuhan tidak menolong kita. Saat kita tidak membuka telinga bagi jeritan orang yang membutuhkan pertolongan, maka Tuhan juga menutup telinga bagi jeritan setiap kita. Siapa yang mau doanya dijawab Tuhan? Katakan yes. Siapa mau ditolong Tuhan tepat pada waktunya? Katakan amin. Nah, mari kita belajar untuk menjadi orang yang suka menolong, punya semangat suka menolong. Maka kita harus belajar ada 3 syarat penting yang kita harus bangun, tanamkan dalam diri kita. Nah, Rasul Paulus menjelaskan buat kita dalam Roma 12 ayat 7 sampai ayat 9. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Kalau kita bisa melayani, baiklah kita melayani. Dan saya bersyukur bahwa gereja ini penuh dengan orang-orang yang punya dedikasi luar biasa untuk mau melayani. Terima kasih buat tim daripada ibadah new normal ini. Karena sejak jam 7 pagi kurang, mereka semua sudah hadir sejak tadi. Beri tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Nah, semua itu kita harus kerjakan dalam apa? Lihat, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, atau orang yang melayani tadi, orang yang mengajar, orang yang memberi nasihat, orang yang berkorban, orang yang menolong orang lain. Lihat, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Kata bersama saya keras, dengan hati yang ikhlas. Should give freely, dengan memberi dengan bebas, tanpa ada sebuah tuntutan balas dari orang yang kita tolong. Hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ayat 9, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Hendaklah kasih itu apa? Jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara sekalian, ternyata Alkitab mengajar buat kita harus punya kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tulus, kasih yang ikhlas. Your love must be real. Kasih kita nggak boleh fake, tapi harus real. Dan ini semua dimulai ketika kita punya hati yang ikhlas. Ucapkan bersama saya keras, hati yang ikhlas. Saudara sekalian, syarat untuk menjadi seorang yang punya semangat untuk menolong yang pertama adalah kita harus punya yang namanya hati yang ikhlas. Kata bersama saya, ikhlas. Kurang keras, ikhlas. Senyum pun harus apa? Ikhlas. Menolong pun harus apa? Ikhlas. Ada orang senyum tapi enggak ikhlas. Kenapa? Habis senyum ujung-ujungnya mau utang pinjem duit saudara. Nah, katanya sekarang di era new normal ini para wanita ya lebih hemat. Kenapa? Karena kalau make up lebih hemat, lebih cepat dan juga lebih efisien. Kenapa? Yang di make up cuma matanya saja saudara. Bawahnya bibir nggak usah di make up. Kenapa? Ketutupan dengan saudaraku masker. Nah, saudara sekalian kita belajar. Kita harus punya hati yang ikhlas. Nah, keikhlasan ini merupakan syarat utama untuk saudara punya semangat untuk menolong orang lain. Nah, apa sih arti ikhlas? Arti ikhlas adalah A,
tetap menolong walaupun tidak dikenal. Walaupun tidak ada yang mengetahui, tapi kita tetap mau menolong. Katakan amin. Saudara sekalian, lihat dalam hidup ini ada banyak orang-orang yang tidak dikenal, tapi yang ternyata berjasa besar dalam diri kita. Nah, jadilah orang yang menolong dengan hati yang ikhlas. Walaupun tidak dikenal, tapi kita punya kontribusi yang besar. Katakan yes. Saudara ingat di Alkitab tentang seorang yang sangat dihormati di kerajaan Aram yang bernama Jenderal Naaman. Jenderal ini sangat disukai oleh rajanya, tapi dia punya sakit kusta. Tapi bagaimana Jenderal Naaman bisa alami kesembuhannya dari penyakit kusta? Saudara sekalian, selain Tuhan pakai Nabi Elisa, selain Tuhan pakai Sungai Yordan, Anda tahu bagaimana ada seorang budak wanita perempuan kecil dari Israel yang jadi budak melayani di keluarga daripada Jenderal Naaman. Budak ini memberi nasihat, Tuhan, kalau Tuhan pergi ke Israel, maka Tuhan yang disembah oleh Allah Israel akan menyembuhkan Tuhan. Dan Anda tahu, kita tidak pernah dengar dan tidak dicatat siapa nama wanita ini. Tapi saya percaya, walaupun kita tidak kenal, Tuhan mengenal apa yang dia lakukan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Bahkan ingat pegawai-pegawai daripada Jenderal Naaman. Waktu Jenderal marah karena disuruh oleh Elisa mandi 7 kali di Sungai Ciliwung. Sungai Yordan. Anda tahu, para pegawainya berkata, Tuhan, kalau Tuhan disuruh yang sangat berat-berat, kan Tuhan mau. Kenapa cuman gitu aja nggak mau? Dan Anda tahu, gara-gara orang-orang ini yang tidak dikenal, akhirnya jenderal mengalami mujizat. Lihat bagaimana, saudaraku, 5.000 orang lebih pada zaman Yesus bisa kenyang makan ikan dan roti. Bahkan masih sisa 12 bakul penuh. Dan Anda tahu semua kenapa? Karena ada seorang anak kecil yang rela menyerahkan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Dan Alkitab tidak pernah mencatat siapa nama anak ini. Tapi saya percaya sorga mencatat namanya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hati yang ikhlas adalah tetap menolong walaupun tidak dikenal. B, tetap menolong walaupun tidak dihargai. Nah, saudara sekalian, banyak orang mau dihargai baru menolong. Kalau tidak dihargai, sudahlah aku nggak usah menolong. Buat apa? Toh nggak dihargai. Tapi belajar bagaimana hati yang ikhlas. Walaupun tidak dipuji, walaupun tidak dihargai, tetap menolong dengan ikhlas. Katakan yes. Belajarlah seperti bunga. Bagaimana bunga waktu di taman, dia merekah dengan indah, dipuji, difoto oleh banyak orang. Tapi walaupun dia ditanam di padang atau hutan, tidak ada orang melihat, bunga itu tetap akan berkembang sebaik mungkin. Dipuji orang, dihargai orang, atau dilupakan orang, tetaplah menolong. Karena percaya Tuhan tidak pernah lupa dengan semua kebaikan kita. Katakan yes. Saudara, kalau Anda baca dalam kitab Esther, Anda jumpai Mordekai, paman Esther. Ternyata satu kali dia berbuat kebaikan bagi Raja Ahasiveros, Raja Media Persia. Yaitu apa? Tiba-tiba Mordekai mendengar ada 2 orang sida-sida raja bernama Bigtan dan Teres yang sakit hati kepada raja, mau membunuh raja. Nah, Anda tahu disebut namanya Bigtan dan Teres. Kenapa Bigtan? Mungkin keturunan Chinese, saudaraku. Kenapa marganya marga Tan, saudara itu? Nah, Anda tahu saudara, ternyata 2 orang ini ketahuan oleh Mordekai. Alkitab berkata, maka Mordekai paman Esther memberitahu Esther. Lalu Esther memberitahu raja atas nama Mordekai. Akhirnya betul Bigtan dan Teres ditangkap, diselidiki betul bahwa mereka mau membunuh raja karena sakit hati. Akhirnya 2 orang ini digantung. Nah, lihat kebaikan Mordekai. Apakah dihargai oleh raja? Tidak. Dilupakan. Tapi pepatah berkata,
Gusti ora sari. Amin. Tuhan tidak pernah tertidur. Percayalah saat engkau berbuat baik, orang membalas dengan jahat, nggak usah Anda sakit hati. Tuhan tidak pernah tidur. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Buktinya apa? Waktu bangsa Israel, bangsa Yahudi daripada Mordekai dan Esther sudah siap dihancurkan. Anda tahu, tiba-tiba Tuhan buat raja tidak bisa tidur. Raja nggak bisa tidur. Tiba-tiba raja masuk ke dalam tempat perpustakaan di kerajaan. Lalu dia baca buku. Pas waktu dibuka, kisah Mordekai waktu membocorkan 2 orang yang mau membunuh raja. Raja kaget, tanya pada ajudannya, apakah kita sudah pernah memberikan tanda terima kasih kepada Mordekai yang sudah membocorkan rahasia untuk mau membunuh ini? Oh belum raja. Dan Anda tahu keesokan harinya, raja memberi penghormatan kepada Mordekai, dinaikkan ke dalam kereta kerajaan, bahkan diarak oleh Haman yang benci kepada Mordekai. Dan akhirnya Tuhan mengangkat dan meninggikan dan menolong Mordekai dan bangsa Israel. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tetap menolong walaupun tidak dihargai. Apa arti keikhlasan? Tetap menolong walaupun disakiti. Saudara sekalian, wah ini berat sekali. Tapi inilah arti ikhlas. Walaupun disakiti, kita tidak membalas dengan menyakiti. Tetapi kita tetap menolong dengan baik. Inilah teladan Tuhan Yesus. Bagaimana dia rela turun ke dunia untuk menolong saudara dan saya, menyelamatkan kita. Tapi justru dia disalibkan, dia dikhianati. Tapi dia tetap menyatakan kebaikannya. Kalau Tuhan yang kita sembah sangat baik, anak-anaknya kita semua harus tetap berbuat baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Percayalah Tuhan tidak pernah tertidur. Dia pasti tolong dan memberi upah tepat pada waktunya. Saudara sekalian, saya ingat gereja ini sejak awal. Tuhan memberi pada kita sebuah DNA. Selain pujian penyembahan, pengajaran, tapi kita juga menjadi gereja yang suka menabur, suka menolong, dan ada banyak hal yang kita tabur, tapi kita juga, saudaraku, menjadi gereja yang akhirnya menolong mereka yang mau pendaftaran spesial registrasi tahun 2002 sejak WTC, saudara, kita tolong ratusan orang ya secara gratis. Bahkan akhirnya kita menolong, yaitu menerjemahkan komunitas secara gratis ke dokter, ke rumah sakit, maupun ke pengacara. Bahkan akhirnya Tuhan memberikan DNA, sebuah visi untuk kita jadi berkat. Kita mau kemudian mulai membagi barang-barang layak pakai. Kita juga melakukan pelayanan pembersihan jalan di kota ini. Tetapi saudaraku, dari pengalaman-pengalaman kecil, siapa yang menduga dari sebuah kebaikan dan pertolongan yang kecil, akhirnya Tuhan yang membuka pintu. Sekarang kita, saudaraku, sejak Maret sampai hari ini, tiap Senin dan Kamis, saudara, kita memberi makan bangsa-bangsa. Setiap kali kita beri makanan, itu lebih daripada ribuan paket makanan. Amin, saudaraku. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Tapi Anda tahu, saudaraku, kalau kita terus berbuat baik, walaupun mungkin tidak dikenal, walaupun mungkin disakiti, teruslah menabur baik, Tuhan yang akan menolong. Saudara sekalian, saya ini sudah lama mendengar ada istilahnya food bank, di mana mereka itu kerjasama dengan beberapa supermarket, baik itu Target maupun beberapa yang lain termasuk Trader Joe dan yang lain, saudaraku, Giant. Mereka itu biasanya kalau ada barang-barang yang sudah mau kadaluarsa, sudah mau expired, belum loh ya, tapi hampir. Biasanya mereka itu berikan kepada food bank untuk disalurkan kepada non-profit organisasi. Dibagikan pada komunitas jadi berkat. Nah, saya ini sudah dengar itu, sudah cukup lama pingin untuk supaya kita bisa koneksi dengan mereka.
jadi berkat bagi banyak orang. Tapi teman-teman kita sudah coba hubungi, selalu nggak ada respon, selalu tertutup jalan. Ya udah, kita tetap setia aja dengan apa yang kita bisa lakukan. Saudara tahu, ternyata kalau kita tekun lakukan, Tuhan buka jalan. Saya masih ingat satu pagi saat kita lagi bagi makan bagi komunitas di depan gereja. Ada seorang yang datang menjumpai. Singkatnya, ternyata orang itu adalah orang daripada food bank tersebut. Dan melalui pembicaraan singkat, saudara, sejak hari itu sampai hari ini, kita itu akhirnya diberi begitu banyak bahan-bahan makanan luar biasa. Pintu itu Tuhan buka ajaib. Bayangin saudara, kita bisa terima, kemarin aja sudah terima berapa? 50 karton lebih. Yang namanya sayur-sayuran fresh, yang namanya buah-buahan, yang namanya semua bahkan cake, saudara, bahkan juga saudara keju-kejuan, dan bahkan daging-dagingan, sampai namanya daging apa aja, itu kalau ada kita dibagi. Bayangin sampai daging ayam, sapi, daging yang halal, saudaraku. Bahkan sampai namanya itu ikan-ikanan, ya toh, sampai salmon, sampai ikan kod yang mahal. Bahkan juga sampai yang namanya daging rusa, daging bison, saudaraku. Jadi, saudara, kita bagikan. Mereka berkata, silakan bagi dan nikmati. Yang pasti nggak boleh dijual. Dan Anda tahu, sekarang tim para full timer, saudara, itu kalau jam kantor, Anda tahu kita berpesta, makan raja-raja. Ada sate babi, sate kambing, sate bison, dan sebagainya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, mari kita belajar untuk punya hati ikhlas. Kalau sudah menolong dengan ikhlas, Tuhan akan buka jalan dengan cara ajaib. Katakan yes. Yang kedua, syarat helpful spirit adalah Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Kata bersama saya keras, hikmat. 2, 3. Nah, saudara sekalian, hikmat itu akan membawa kita kepada kesuksesan, kepada keberhasilan. Nah, Tuhan mau kita enggak cuma hanya tulus ikhlas, tetapi juga jadi orang yang berhikmat, bukan orang yang bodoh. Nah, syarat yang kedua untuk kita punya semangat menolong, selain kita harus ikhlas, yang kedua harus punya hikmat. Kata bersama saya keras, hikmat. 2, 3. Lebih keras, hikmat. Niat baik tanpa hikmat justru akan menghancurkan. Tahukah Anda bahwa kita perlu hikmat? Dan lihat bagaimana perbedaan antara Raja Salomo waktu dia mulai memerintah sebagai raja atas Israel dengan anaknya Raja Rehabeam pada waktu memerintah bangsa Israel. Lihat bagaimana perbedaannya. Salomo mengandalkan hikmat Tuhan, minta hikmat Tuhan, maka kerajaannya luar biasa. Sementara Rehabeam dia mengandalkan nasihat manusia dan akhirnya pecahlah kerajaan Israel. Nah, hari ini kita belajar untuk kita minta hikmat. Kenapa? Hikmat itu adalah kemampuan untuk mengambil keputusan dengan tepat. Hikmat adalah kemampuan membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Bahkan membedakan mana yang terbaik di antara yang baik. Hikmat juga adalah menemukan jalan keluar dari setiap masalah kita. Nah, saudara sekalian, Tuhan mau kita tulus seperti merpati, tapi juga cerdik seperti ular. Saudara, di zaman begini, saya pesankan buat saudara sekalian, kita harus suka menolong, tapi jangan bodoh. Katakan amin. Ya, saya sedih karena beberapa kali Facebook saya dihack orang, ada yang buat palsu, saya katanya minta bantuan melalui sosial media untuk yang lain-lain, bahkan katanya yang terakhir jual sepeda motor murah untuk para hamba-hamba Tuhan desa di Indonesia, saudara. Ya sorry, saya nggak jual sepeda motor, saya melayani Tuhan sepenuh waktu, katakan amin. Ya, lalu juga saudara sekalian, di masa begini, saudara dengar, kalau ada orang minta tolong uang sama saudara, dengar, saudara jangan hutangi orang itu.
Kenapa? Karena kalau Anda menghutangi, Anda nanti bisa akhirnya justru terjebak kepada situasi yang salah. Tapi kalau ada orang minta tolong sama saudara, Anda doa. Kalau memang Anda tergerak, tolonglah dia, berilah kepada dia secara cuma-cuma. Katakan amin. Jumlahnya berapa, tidak harus ikut seperti yang dia minta, tapi serelanya, seikhlasnya, saudara. Katakan yes. Saya nyampaikan begini kenapa? Karena saya ini, saudaraku, suami istri keluarga kami ini sudah sering ditipu orang. Ya kan? Dulu berkali-kali orang nangis dengan air mata bombay. Saudara, oh alasan ini, ujung-ujungnya mau utang duit, lalu janji, nanti kami kembalikan. Begitu sudah waktunya bayar utang, wes, bablas, sudah tidak muncul ke gereja lagi, di telepon nggak diangkat, bahkan jelek-jelekkan kami. Sejak itu Tuhan ngomong, kamu orang yang ikhlas, tapi bodoh. Loh, Tuhan gimana? Kamu harus berhikmat. Jadi saudaraku, kalau seandainya ada orang minta tolong duit sama saudara, doa. Kalau Anda tergerak, Anda tolong dengan serela Anda, dengan semampu Anda. Baik dia kembalikan atau tidak, terserah mereka. Anda free. Tapi kalau Anda tidak tergerak, Anda harus tegas untuk tidak menolong. Kenapa? Karena seringkali ada orang mau menipu. Atau orang itu sedang dididik Tuhan supaya dia tidak andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Berhikmat juga ketika keluarga Anda di Indonesia selalu WhatsApp, telepon, tolong dong, saya minta bantuan uang. Nah, saya sedih kalau saudara kemudian keuangan Anda sendiri di sini berantakan. Gara-gara selalu dimintain bantuan untuk nolong keluarga di Indonesia. Dengar baik-baik, Anda harus tulus, Anda harus ikhlas, tapi tidak bodoh. Anda harus bisa bedakan mana prioritas, Anda harus bisa bedakan mana yang namanya kebutuhan atau cuman hanya keinginan. Dan Anda tidak harus selalu permintaan keluarga Anda di Indonesia harus Anda kirim. Di sini kita perlu belajar untuk kita berhikmat. Setuju? Katakan amin. Satu kali ada seorang ayah yang sudah sekarat mau mati di rumah sakit karena sakit. 2 anak putranya mendampingi. Lalu sang ayah berkata, kalau papa mati, Papa nggak bisa memberi warisan banyak. Papa cuman pesan 2 hal penting saja. Yang pertama, jangan pernah menagih hutang kepada siapapun kalau kalian buka usaha. Dan yang kedua, kalau kalian buka usaha, jangan izinkan kulit kalian kena sinar matahari langsung. Belum sempat tanya minta penjelasan, papanya sudah meninggal, saudaraku. 2 anak itu akhirnya sedih. Akhirnya mereka setelah selesai masa perkabungan, 2 anak ini membuka usaha berbeda masing-masing. Anak yang pertama tambah lama usahanya tambah melorot, tambah merugi, dan akhirnya bangkrut. Anak yang kedua buka usaha sendiri, tambah lama tambah jaya. Sang ibu sedih melihat anak pertama yang gagal. Sang ibu senang melihat anak yang kedua. Dia datangi anak pertama, nak, kenapa kamu kok gagal? Loh, mah, saya kan nuruti nasihat papa. Nasihat apa? Yang pertama papa bilang jangan menagih hutang. Terus saya buka toko, mah. Terus seorang orang langganan yang hutang sama saya nggak pernah tagih, mah. Saya biarin aja. Kalau mereka sadar baru mereka bayar sendiri. Nah terus banyak yang sadar enggak? Enggak, mah, banyak yang pingsan, mah, enggak bangun-bangun, enggak bayar-bayar. Terus yang kedua papa bilang kulitku enggak boleh kena matahari langsung, mah, kalau buka usaha. Terus saya kan enggak punya mobil, saya cuma punya motor. Jadi pulang pergi saya pakai taksi, mahal harganya, makanya tambah lama tambah merugi. Ibunya sedih. Kemudian dia datangi anak yang kedua yang sukses. Nak, kenapa kamu sukses? Saya kan ikutin nasihat papa. Nasihat yang mana? Yang pertama, jangan pernah menagih hutang. Terus apa yang kamu lakukan? Saya buka usaha, saya tidak pernah kasih utang pada siapapun. Saya potong harga, untungnya sedikit, asal cash. Maka saya tambah lama, tambah laris dan diberkati. Terus yang kedua, papa bilang jangan kena matahari langsung. Terus apa yang kamu lakukan? Saya kan enggak punya mobil, mah, di awal. Saya cuma punya motor. Maka saya naik motor ke toko.
pagi sebelum matahari terbit. Dan saya baru tutup toko dan pulang setelah matahari terbenam. Dan setelah saya banyak duit, saya sudah bisa beli banyak mobil mah. Itulah bedanya hikmat dan kebodohan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Kita semua tidak hanya ikhlas, tapi yang kedua penuh hikmat. Yang mau penuh hikmat, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tanda hikmat Tuhan itu apa? A. Selaras dengan kebenaran Alkitab. Semua yang namanya hikmat dari Tuhan nggak mungkin bertentangan dengan Alkitab. B. Menyelesaikan masalah dengan membuat yang sulit jadi mudah. Yang sukar, yang ruwet jadi gampang. Dan bukankah ini prinsip bisnis yang sedang berkembang hari-hari ini? Lihat bagaimana Apple dengan pendahulunya Steve Jobs. Pada waktu mereka sudah stuck usahanya, Steve Jobs mulai berkata pada timnya, ayo cari penemuan untuk menemukan alat untuk memperdengarkan lagu, tapi bisa langsung ribuan lagu, tapi alatnya kecil, gak usah gede. Dan Anda tahu timnya kerja 8 bulan, pagi, siang, malam, mereka kerja berhasil menemukan. Begitu menemukan, diberitahu pada Steve Jobs prototipenya. Inikah yang kalian temukan 8 bulan? Langsung sama Steve Jobs, itu prototipe penemuan mereka. Dimasukkan dalam akuarium ikan. Blub, 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 blub. Waktu dimasukkan masih ada gelembung udara. Steve Jobs berkata, masih ada gelembung udara. Aku nggak mau ini. Kalian harus bisa buat sampai tidak ada gelembung udara. Semakin kecil, efisien. Dan Anda tahu, itulah akhirnya pertama kali ditemukan iPod. Dan akhirnya berkembang menjadi semua yang lain, yaitu iPhone dan juga iPad, saudara. Dan Anda tahu, saudara, semua adalah apa? Menyederhanakan apa yang sulit. Tepuk tangan yang meriah kemuliaan Tuhan. Amin, cukup. C. Membawa dampak positif bagi banyak orang. Jangan sampai merugikan orang lain. Karena hikmat Tuhan itu pasti akan jadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, yang terakhir, syarat untuk punya semangat suka menolong. Yang pertama ikhlas. Yang kedua adalah apa? Hikmat. Dan yang ketiga, Galatia 6 ayat 9. Alkitab berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. We do not give up. Tidak menyerah, tidak jadi lemah. Ternyata saudaraku harus tahu bahwa apapun yang kita tabur, pertolongan kita itu sendiri menabur benih. Seperti seorang petani yang menabur benih, satu kali akan kita tuai. Kapan menuainya? Saat kita tidak jadi lemah. Saudara sekalian, yang pertama kita perlu punya keikhlasan. Yang kedua punya hikmat. Dan yang ketiga kita harus jadi orang yang tangguh. Resilient. Orang yang tahan uji, tahan banting, dan bisa tetap tangguh sampai akhir. Kenapa? Karena hanya orang yang tangguh yang bisa mengangkat beban orang lain. Yang bisa menolong orang lain. Saudara sekalian, Ruth itu sudah kehilangan suami, kehilangan kekayaan. Tapi dia seorang yang tangguh. Dia tetap mau setia dengan mertuanya Naomi. Dia bahkan pada waktu 2 janda ini balik pulang ke Bethlehem. Mereka bukan cuma janda, tapi mereka berdua juga miskin melarat. Tapi lihat, karena sebuah semangat ketangguhan, tahan banting dari Ruth, siapa yang menduga sampai akhirnya Ruth dinikahi oleh Boas yang kaya raya. Dan membuat akhirnya Ruth dan Naomi mengalami semua kelimpahan. Bahkan siapa menduga dari keturunan Ruth yang tangguh, yang punya resilient spirit, punya kegigihan. Akhirnya kemudian dari keturunan Ruth lahirlah Raja Daud dan lahirlah Tuhan Yesus. Semua kita harus tough, tangguh menghadapi apapun juga. Tepuk tangan yang meriah kemuliaan Tuhan. Amin. Caranya bagaimana? A. Cerdas menjaga hati. Hati ini sumber segala hal. Makanya jangan izinkan hatimu, saudaraku, dilukai oleh apapun juga. Kita harus cerdas menjaga hati. Bisa menang atas kekecewaan. Menang atas iri hati.
menang atas tuntutan harga diri. Seringkali harga diri gengsi kita inilah yang menghambat untuk kita jadi orang yang tangguh. Hari ini jadilah orang yang cerdas jaga hati. Begitu ada kepahitan langsung ganti dengan pengampunan dan kemanisan Tuhan. Katakan amin. Begitu ada kepahitan, kekecewaan, langsung lepaskan pengampunan. Dan Anda tahu kita harus belajar prinsip badak teflon. Kata bersama saya, keras badak teflon. Badak itu kulitnya tebel, lalu teflon itu kayak alat penggorengan yang licin, nggak ada yang bisa nempel. Kita harus punya kecerdasan jaga hati. Hati kita harus betul-betul akhirnya tidak terganggu oleh apapun juga yang jahat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, suku. B. Cerdas menjaga semangat. Tidak mudah bosan. Tidak mudah putus asa dan tetap stabil. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang penting sekali. Kenapa ada banyak orang di awal-awal semangat, tapi tidak bisa konsisten sampai akhir. Kita akan menuai apa yang kita tabur, kalau kita konsisten kuat sampai akhir. Saudara, kedatangan Tuhan yang kedua sudah semakin singkat. Dan lihat Yesus berkata tentang 5 gadis yang bijak. 5 gadis yang bodoh. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah nyala api pelita mereka. 5 yang bodoh, nyala api pelitanya padam dan tidak punya persediaan minyak. Sementara 5 yang bijaksana, pelita mereka hampir padam, tapi mereka punya persediaan cadangan minyak dan akhirnya nyala kembali dan masuk ke dalam pesta perjamuan anak domba itu. Saudara sekalian, api dalam diri kita, api cinta kita, api semangat kita untuk Tuhan dan sesama tidak boleh padam. Katakan amin. Dan saudaraku, bagaimana caranya? Belilah minyak. Minyak itu apa? Sesuatu yang bisa membuat apimu tetap nyala. Ada harga yang kita harus bayar. Apa itu? Kita melayani, kita beribadah, baca Alkitab, dan kita juga dengar khotbah. Mungkin juga kita memberi dan sebagainya. Yang membuat api cintamu pada Tuhan tetap menyala. Itulah minyak yang harus kita miliki. Dan saya bersyukur setiap kali saya membagi makanan buat komunitas. Seperti ada api di hati yang menyala-nyala berkobar-kobar. Kenapa? Karena bagi saya itulah passion yang Tuhan beri dalam hidup saya. Mari tetap kobarkan semangat saudara sampai akhir. Tepuk tangan yang meriah. Amin. C. Cerdas menjaga diri. Kita harus menjaga kesehatan. Kita harus bisa menjaga keseimbangan. Dan kita harus menjaga pergaulan kita. Dan itulah yang akan membuat kita bisa tangguh. Dan kita bisa terus kuat sampai akhir. Sehingga saudara dan saya punya kecerdasan menjaga hati. Menjaga semangat dan menjaga diri kita dengan baik. Kesimpulannya, terus bangun dan latih kebiasaan untuk suka menolong. Agar Anda dan saya bisa menjadi seorang good supporter. Baik di keluarga kita, baik di komunitas kita berada, di gereja kita, maupun juga di tempat pekerjaan atau sekolah kita. Dan percaya syarat untuk kita punya sebuah semangat untuk suka menolong ada 3 hal. Yang pertama, kita harus belajar punya hati yang ikhlas. Yang kedua, hikmat dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketangguhan. Sehingga saudara tidak hanya kuat di awal, tapi di akhir kita tetap kuat, finish strong sampai akhir. Sehingga api kita tetap menyala-nyala. Saat Tuhan datang kembali, Tuhan melihat kita tetap berapi-api. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.